Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati, rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, ceriakan sanubari dan Negeri ini adalah lukisan yang terbentang luas, membawa manusia bangun dengan tetesan embun, dan mengantar sang surya terbit ke puncaknya. Setiap jengkal negeri ini adalah pesona, salah satunya Desa Telaga Pulang. Awal cerita kisah manis kami bermula dari sebuah desa yang cukup jauh namun akan terus dekat di dalam hati. Desa Telaga Pulang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Telaga Pulang terletak kurang lebih 340 km dari ibu kota Palangkaraya, memakan waktu kurang lebih 7 jam perjalanan menggunakan transportasi darat. Wilayah desa ini berbatasan di sebelah utara dengan desa Cempaka Baru, di sebelah timur berbatasan dengan desa Sembulu II, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Jahitan, dan di sebelah barat berbatasan dengan desa Bau. Desa Telaga Pulang memiliki luas wilayah sekitar 40.065,70 hektar. Sebagian besar desa Telaga Pulang merupakan wilayah perairan dan juga perkebunan. Desa ini terdiri dari 1 RW dan 6 RT. Masyarakat desa yang ramah dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.400 jiwa ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan juga bekerja di perkebunan sawit. Selebihnya ada yang bertani, beternak, bekerja di perkantoran, serta budidaya sarang burung walet. Desa Telaga Pulang merupakan desa yang terbilang sangat berkembang. Infrastruktur yang memadai membuat masyarakat desa nyaman tinggal di sana. Lapangan bola yang luas serta terdapat 1 gedung olahraga bulu tangkis. Adapun dalam bidang pendidikan, desa ini terdapat 5 lembaga sekolah. Di antaranya pendidikan anak usia dini, 1 sekolah TK, 2 sekolah SD, 1 sekolah SMP, dan 1 sekolah SMA. Pusat kesehatan masyarakat yang memadai dan terbilang cukup lengkap membuat warga desa tidak perlu khawatir jika hendak berobat atau sekedar memeriksa kesehatan. Mayoritas penduduk di desa ini 99% memeluk agama Islam yang didominasi oleh suku Banjar, yakni kurang lebih berjumlah 1.115 jiwa, dan juga ada suku lainnya seperti Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bugis, dan Makassar. Namun, mereka tetap hidup berdampingan dengan aman dan nyaman di desa tersebut. Selain itu,
Di desa ini juga terdapat tempat ibadah, di antaranya ada 5 musola dan 1 masjid yang saat ini masih dalam tahap renovasi, serta antusias warga desa yang sangat luar biasa ikut serta menyumbangkan dana, pikiran dan tenaga untuk pembangunan masjid yang diberi nama Masjid Fathul Jannah. Ada berbagai macam program kerja yang kami lakukan di sana. Di antaranya dalam bidang sosial kemasyarakatan, membantu setiap program kerja yang ada di desa. Dalam bidang pendidikan, ikut serta membantu mengajar sekolah seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Dalam bidang keagamaan, mengajar di TPA, mengikuti pengajian rutinan, majelis, dan arisan. Adapun kegiatan lainnya seperti mengadakan perlombaan serta sosialisasi pengenalan kampus ke SMA dan masih banyak lagi. Meskipun desa Telaga Pulang sebagian besar didominasi oleh perairan yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, namun ada satu hal yang menjadi perhatian kami, yaitu objek wisata. Desa ini memiliki potensi wisata alam yang sangat indah, yang bernama Ekowisata Ujung Sapar Desa Telaga Pulang. Wisata ini merupakan salah satu aset desa yang membuat kami tertarik untuk dijadikan sebagai program unggulan KKN kami. Ekowisata Ujung Sapar merupakan sebuah pulau yang berada tepat di perairan Danau Sembulu. Jarak tempuh dari desa menuju objek wisata kurang lebih 30 menit menggunakan transportasi air berupa kapal kecil atau warga setempat menyebutnya dengan sebutan kapal feri, atau juga bisa ditempuh lebih cepat menggunakan speedboat kurang lebih 15 menit. Setibanya di sana, Anda akan langsung disuguhkan oleh pemandangan alam yang sangat asri dengan hamparan pasir putih di sepanjang pesisir ekowisata. Ekowisata Ujung Sapar memiliki luas wilayah 20 hektar yang dikelilingi oleh perairan. Ide awalnya sih sebetulnya ya, kenapa adanya Ekowisata Ujung Sapar, sebetulnya ini sebetulnya kayak aku merasa berhutang ke Desa Telaga Pulang ya, karena selama 25 tahun aku meninggalkan Desa Telaga Pulang, jadi ada rasa hutang kepada desa ini karena dulu ya datuk nini kami itu, aku sendiri ya, maksudnya menyekolahkan sampai bisa sarjana itu ya dari hasil bumi di desa ini. Itu satu. Yang kedua, aku berpikir selama aku bekerja di beberapa daerah di seluruh Indonesia, aku punya beberapa ide dan inisiatif sebetulnya untuk membangun desa. Dan salah satu yang bisa aku lakukan adalah membuat sebuah pekerjaan, tetapi juga lebih banyak ke konservasi lingkungan. Nah, salah satunya waktu itu ide yang muncul adalah membangun ekowisata. Kenapa pakai ekowisata? Karena konsep ekowisata itu adalah sebetulnya konsep yang berhubungan terkait dengan ekonomi ya, dan partisipasi warga dalam menjalankan sebuah usaha bersama gitu ya, tapi dengan konsep berwawasan lingkungan. Nah, kenapa dulu itu sampai Ujung Sapar menjadi salah satu lokasi pilihannya? Pertama itu karena tanah milik pribadi diriku. Adapun luasan Ujung Sapar itu adalah kurang lebih 20 hektar ya, dan aku melihat bahwa ada beberapa keunggulan dari Ujung Sapar. Pertama itu keindahan alamnya ya, dimana ini sebuah lokasi yang berada di salah satu danau terbesar di Kalimantan Tengah, yaitu Danau Sembulu yang air tawar ya, dan dikelilingi oleh pasir pantai. Nah,
Ini salah satu keunikan menurutku ya. Salah satu ada pantainya, yang kedua adalah danau ini adalah danau terbesar di Kalimantan dan Danau Air Tawar. Yang kedua adalah terkait dengan konsep ekowisata ya, edukasinya. Karena aku melihat bahwa anak-anak sekarang itu sudah mulai ya tidak peduli di lingkungan ya. Salah satunya mungkin anak-anak sekarang tuh tidak tahu ada beberapa jenis tanaman yang ada di sekitar kampungnya, tumbuhannya itu pohon-pohonnya. Yang mereka tahu sekarang itu adalah gadget ya. Nah, aku berharap dengan dibukanya ekowisata Ujung Sapar dan salah satu adalah wisata edukasinya, ini berharap bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak ke generasi ke depan. Sedang yang ketiga adalah konsepnya itu terkait dengan ekonomi masyarakat. Kenapa selama itu yang aku dorong yang jadi lebih utama sebetulnya, karena ini melibatkan warga desa yang ada di kampungku ya, Desa Telaga Pulang. Yang selama ini udah berjalan itu adalah untuk transportasi, di mana ces warga yang selama ini dilibatkan untuk mengantar penumpang sampai ke lokasi ekowisata Ujung Sapar. Kedua, keterlibatan warga juga untuk menjadi pekerja di sana ya. Dan terakhir itu adalah mendorong menjadi wisata ini bukan wisatanya punya Haryono, tetapi wisata Desa Telaga Pulang. Kenapa tagline-nya ekowisata Ujung Sapar itu adalah ekowisata desa kami Telaga Pulang ya, Ujung Sapar itu tagline-nya. Dan aku sebetulnya senang juga dengan kehadiran teman-teman yang KKN ya di sini. Itu salah satu, walaupun kita tidak lama teman-teman di sini, tetapi ide, semangat teman-teman, kreativitas teman-teman itu menjadi semangat kembali bagi diriku yang memulai ide ekowisata Ujung Sapar. Bagi rekan-rekan juga di desa yang aku lihat selama ini mulai drop ya semangatnya, tapi sejak ada kehadiran rekan-rekan yang KKN di sini, kita bersemangat lagi. Dan itu menjadi salah satu darah baru bagi kami sebetulnya. Dan harapan kedepannya kepada teman-teman yang KKN gitu ya, bisa bantu kami mempromosikan lokasi wisata desa kami ini ke dunia yang lebih luas ya, dengan media sosial yang teman-teman juga punya kemampuan untuk itu. Penghambat terbesar ya, itu adalah faktor alam. Ini yang kelemahan kita kalau berwisata di daerah yang bukan pasang surut. Jadi kita tergantung alam sekali. Kalau air dalam itu bisa seminggu, 2 minggu, atau sampai 1 bulan. Itu yang menyebabkan keindahan yang ada di ekowisata Ujung Sapar itu hilang, seperti garis pantainya gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah promosi menurutku itu, karena ini di skala kecil, jadi memang promosinya memang itu jadi kendala terbesar bagi kami ya yang ada di ekowisata Ujung Sapar, karena tidak semua orang bisa membangun komunikasi promosi sebuah itu ya, dan itu kesalahannya, kita kekurangan orang. Yang ketiga itu adalah terkait dengan pengunjung. Nah, sementara ini pengunjung yang bisa masuk di sana itu kan hanya lokal ya, beberapa kampung, dan itu pasti orang ada bosan. Jadi itu yang membutuhkan kreativitas sebetulnya, bagaimana mengelola sebuah ekowisata supaya orang tidak bosan. Aset alam yang dimiliki desa ini sangatlah indah, tapi sayang kurangnya perhatian serta terbatasnya dalam hal pengelolaan untuk mempromosikan objek wisata Ujung Sapar membuat objek wisata ini kurang banyak dikenal dan diminati banyak orang. Padahal keindahan alam yang sangat luar biasa serta udara sejuk yang berhembus di pesisir pantai membuat kita betah dan enggan rasanya untuk kembali. Sehingga kami berinisiatif untuk membuatkan video promosi serta membuat media platform, salah satunya Instagram, agar masyarakat luas lebih bisa mengenal keindahan ekowisata Ujung Sapar. Sebelumnya, masyarakat desa mempromosikan atau mengenalkan ekowisata Ujung Sapar hanya menggunakan media sosial Facebook. Yang kita ketahui sekarang, mungkin Facebook kurang efektif untuk media promosi, sehingga kami menyarankan untuk beralih ke Instagram, di mana sekarang banyak sekali kalangan anak muda yang mencari destinasi wisata alam melalui media sosial Instagram.
Tidak hanya promosi, sesuai dengan konsep ekowisata, kami juga melakukan penanaman pohon agar kelestarian alam di tempat tersebut tetap terjaga dan tetap asri. Permisi Bapak, perkenalkan Ulun dari mahasiswa KKN yang Surabaya. Bisa perkenalkan diri Pian Pak? Nama saya Alfitriadi, Kades Desa Telaga Pulang, dan beliau ini adalah BPD kami Desa Telaga Pulang. Beliau ini adalah salah satu tokoh masyarakat kami yang ada di Desa Telaga Pulang. Jadi kami bertiga mencoba bagaimana cara menyusun wisata yang ada di Desa Telaga Pulang. Oke, baik Pak. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak selaku kepala desa. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana menurut Bapak untuk ekowisata ujung Sapar ini ke depannya? Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Memang ujung Sapar setelah kemarin salah satu warga kami, mungkin tokoh masyarakat kami, menyampaikan dengan kami desa datang ke kantor desa kami bahwa beliau menyampaikan pemikiran bahwa Desa Telaga Pulang harusnya mempunyai salah satu wisata untuk penunjang desa sehingga bisa dikenal oleh masyarakat lokal ataupun masyarakat internasional. Sebagaimana kita ketahui saat ini memang Desa Telaga Pulang belum mempunyai wisata yang berada di desanya, karena memang kebetulan sebenarnya banyak hal-hal yang semestinya bisa kita gali di desa kami ini, akan tetapi mungkin ada keterbatasan kami, ada sesuatu dan lain hal, karena kebetulan kami juga baru sebagai kepala desa dan beliau ini adalah mempunyai pemikiran yang bagus. Tidak salahnya kami akan coba membangun ekowisata untuk desa kami, Desa Telaga Pulang. Baik Pak. Jadi saya punya satu pertanyaan lagi Pak. Tempat ini kan sudah dijadikan tempat wisata. Dan menurut Bapak, hal apa yang menarik dari tempat ini sehingga bisa dijadikan tempat wisata? Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui, konsep daripada ekowisata itu adalah memperkenalkan hutan. Bagaimana kita menjaga hutan kita yang selama ini mungkin sudah banyak digunakan untuk tanaman sawit, yang semestinya memang wisata itu wisata alam atau kita sebut dengan ekowisata, yang semestinya hutan-hutan yang ada. Kita ambil contoh ada di belakang saya ini, tentunya kita akan sama-sama mencoba menjaga hutan supaya tidak habis hutannya, sehingga Telaga Pulang mempunyai wisata atau yang lebih kita kenal dengan ekowisata, supaya bisa dikenal oleh masyarakat lokal dan masyarakat internasional. Akan tetapi selain daripada hutan yang kami perkenalkan kepada masyarakat, yang mana tentunya bahwa ekowisata ini berdekatan dengan danau yang berada di Danau Sembulu. Tentunya kami juga akan memperkenalkan danau ini, bahwa Danau Sembulu ini adalah danau yang terbesar, salah satu danau yang terbesar yang ada di Kalimantan Tengah. Sehingga mungkin ke depannya kami bersama-sama BPD, tokoh masyarakat, akan menggali pemikiran-pemikiran masyarakat yang lain atau kawan-kawan BPD mempunyai pemikiran yang lain, sehingga bisa mendatangkan baik itu wisata lokal maupun wisata asing. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau juga salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai relasi atau teman-teman baik yang berada di Bali, ada di Bogor dan di mana saja, sehingga bisa kita memperkenalkan lewat beliau dan teman-temannya. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas semua jawabannya. Semoga ekowisata ujung Sapar ini menjadi wisata yang difavoritkan semua orang. Semua orang senang ya Pak. Alhamdulillah, kami sebagai tokoh masyarakat Desa Telaga Pulang merasa bersyukur sekali atas kehadiran kawan-kawan dari KKN yang telah membantu desa kami. Karena menurut pengamatan kami selama kawan-kawan KKN yang telah datang ke desa kami sangat terbantu dan sangat tertolong sama sekali.
Kalau bisa harapan kami mudah-mudahan setiap tahun itu ada KKN itu datang ke desa kami. Alhamdulillah, saya perwakilan dari Karang Taruna Desa Telaga Pulang. Kita sangat berterima kasih selama ada kalian di sini, baik kegiatan kami di Karang Taruna maupun di kegiatan yang lainnya. Mungkin sangat terbantu lah dengan adanya mahasiswa yang magang di sini atau praktek di sini. Mungkin itu tadi sedikit penyampaian dari saya selaku perwakilan Karang Taruna, merasa sangat terbantu pada intinya. Mudah-mudahan nanti ke depannya seandainya ada mahasiswa lagi yang datang ke sini untuk melaksanakan praktek KKN di sini, mungkin kalian bisa bercerita seperti apa keadaan di Telaga Pulang. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Selaku perwakilan salah satu tokoh masyarakat, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kalian di sini ya, meskipun sebentar. Semoga apa yang program kalian lakukan ini dapat bermanfaat baik bagi kami sebagai masyarakat maupun untuk kalian ke depannya. Terima kasih kepada mahasiswa KKN karena telah melakukan kegiatan KKN di desa kami. Kami harap mahasiswa KKN dapat memperkenalkan desa kami ke teman-teman di sana atas kehadiran mahasiswa GIN Bangkaraya, karena mereka sangat membantu kami di bidang administrasi di kantor desa dan juga banyak melaksanakan kegiatan sosial. Semoga desa kami dapat dikenal orang lebih banyak. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa KKN telah melakukan kegiatan di desa kami, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.